Shalom, jumpa lagi dalam We Are Slow. Video kali ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat selama sepekan dengan judul Bangsa-Bangsa bagian 1. Daniel pasal 7 ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kalau kita mempelajari sejarah manusia dari Alkitab, kita akan melihat bahwa dari keturunan Nuh muncullah bangsa-bangsa yang menghuni dunia setelah air bah. Namun kebanyakan dari mereka ini memusuhi Tuhan atau menjauhi Tuhan, bahkan ada yang menjembah dewa dan dewi dari hal-hal yang di luar daripada rencana Tuhan. Yang mereka bahkan menuruti hukum menurut hukum mereka sendiri, tidak menuruti akan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan memilih bangsa baru dan memberikan mereka perintah-perintah atau hukum yang akan menjadikan mereka bangsa yang terkuat, bangsa yang akan memberkati dunia ini, bangsa yang akan menjangkau bangsa-bangsa kafir untuk datang menghormati Tuhan yang kita sembah. Orang-orang pada waktu itu tidak lagi menghormati Tuhan dan tidak lagi mengenal Tuhan sebagai Sang Pencipta. Hidup menurut aturan mereka sendiri. Nah, kita tahu ada peristiwa banjir yang besar di zaman Nuh, di mana Tuhan mau memanggil orang-orang untuk bertobat pada waktu itu. Tapi kita tahu bersama bahwa mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak sampai di situ. Kalau kita lihat setelah air bah ini, ya, muncullah orang-orang seperti Nimrod yang memutuskan untuk menciptakan negara mereka sendiri atau kota, ya. Sehingga Anda mungkin dapat melihat peristiwa dalam Kejadian pasal 11, yaitu Menara Babel. Untuk itu dalam Kejadian pasal 12 ayat 2, ya, kita akan melihat bahwa Tuhan melahirkan bangsa. Melalui Abraham Tuhan menjanjikan keturunan dan ada bangsa baru yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tidak lain dan tidak bukan lahir dari garis keturunan Abraham. Kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Kenapa Tuhan memilih Abraham? Karena Tuhan memilih dia untuk memimpin anak-anaknya dan keluarganya ini sebenarnya untuk hidup menurut jalan Tuhan. Dengan cara ini tentunya Tuhan dapat menginformasikan atau menjalankan semua rencana-rencananya, salah satu rencana penebusan. Tuhan juga memberikan aturan-aturan dan standar-standar bagaimana untuk bangsa ini nantinya bisa diberkati dan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Apakah Tuhan gagal? Tidak. Rencana Tuhan tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Efek domino dosa. Dosa itu tetap menghancurkan karakter dan moral manusia. Namun tidak berhenti di situ, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi manusia. Matius pasal 20 ayat 26, ya. Kalau kita melihat ada sejarah gereja setelah Israel murtad dan bahkan mereka sendiri menyalibkan Yesus, menolak akan kedatangan Yesus. Kalau kita melihat, lahirlah gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Di mana Bapak Ibu sekalian, gereja ini dimulai dari 12 murid Yesus, dan kemudian 12 murid Yesus itu ada 70 murid. Dari 70 murid lahirlah 3.000 orang yang dibaptis dan sejarah gereja itu berkembang. Selama 300 tahun gereja menghadapi penganiayaan yang besar, namun umat-umat Tuhan tetap setia. Ada yang dibakar, ada yang digoreng, dan rasul-rasul pun hidup menderita. Tidak sampai di situ saja, kalau kita melihat abad keempat, Konstantin, raja orang Roma, masuk Kristen. Sebenarnya menurut sejarah dia bukan bertobat, tetapi karena hubungan politik untuk menjaga orang Kristen dan juga orang kafir untuk bersatu, dia masuk menjadi Kristen. Dan disitulah kekristenan mulai bebas. Tidak ada lagi penganiayaan seperti dulu. Dan pada waktu itu gereja mulai bergabung dengan politik. Nah, kalau kita melihat abad kelima ini, gereja ya semakin bergantung kepada negara. Uskup Roma memperoleh prioritas yang lebih besar. Pelayanan bukan lagi menjadi tujuan utama. Pengerian terus terjadi. Abad pertengahan, siapapun yang tidak menaati otoritas gereja harus mengalami kematian, penyiksaan atau pemenjaraan yang besar-besar. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ada fase di mana gereja meninggalkan kebenaran dan gereja meninggalkan akan esensi daripada gereja, yaitu membawa orang untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Periode bangsa Israel telah selesai dan sekarang adalah periode gereja, di mana Tuhan memilih gereja sebenarnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain.
bagi kaum-kaum yang lain. Bagaimana, apakah tujuan gereja tercapai melalui hadirnya kita sebagai duta-duta Kristus? Untuk itu tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are Solofide. Tuhan Yesus memberkati.